Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan bahwa salah satu persoalan dalam hidup ini yang membuat kita tidak bisa mengalami dan menikmati damai sejahtera dalam hubungan kita dengan sesama adalah karena masih adanya akar pahit kebencian, kejengkelan, kemarahan kita kepada seseorang. Dan hal itu tidak kita selesaikan sehingga setiap kali kita bertemu dengan orang tersebut, hati kita gundah gulana atau marah, benci, sehingga kita tidak ada damai sejahtera, kita tidak ada sukacita, mungkin wajah kita muram, mata kita merah, atau kalaupun kita tidak ingin bertemu dengan dia, padahal kita memang harus bertemu dengan dia, akhirnya ya kita akan menyingkir, mencari tempat yang lainnya dan meninggalkan jauh-jauh dari dia. Kalau seandainya dengan orang itu kita selalu bertemu dan tidak bisa menghindari pertemuan dengan dia, maka hati kita, sukacita kita pasti akan terganggu. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan firman Tuhan ini dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kalau kita tahu kita terluka, disinggung, tersinggung, marah, sakit hati dengan orang dan seseorang, jangan simpan kemarahan dan kejengkelan itu. Jangan lantas menjadi akar pahit kita terhadap orang itu. Jangan lalu menumbuh kembangkan kebencian dan dendam kita kepada orang itu. Kita sendiri yang akan rugi. Kita bukan orang yang sedang melakukan kesalahan, kita adalah korban dari orang yang melakukan kesalahan. Jangan sampai kita sudah jatuh tertimpa tangga. Sebab apa? Jikalau kita tidak melakukan kesalahan dan kita menjadi efek kepedihan, kesedihan atau lain sebagainya, kerugian karena orang yang berlaku salah, jangan sampai kita sudah rugi, masih akan rugi lagi dalam pengertian apa? Hati kita penuh kemarahan, benci dan dendam, sebenarnya itu merugikan kita. Kita terdampak oleh karena perbuatan orang yang tidak benar, itu sudah rugi. Tapi kemudian kita menjadi semakin sangat rugi oleh karena hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian dan tidak ada maaf kita terhadap orang itu, sehingga setiap kali perjumpaan dengan orang itu justru hati kita tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu kesempatan untuk menegur menjadi milik kita pada saat kita melihat orang lain berbuat salah. Tegurlah orang yang berbuat dosa. Kalau dia menyesal, ampunilah. Kalau dia menyesal, ampunilah. Bagaimana kalau terus berbuat salah lagi, berbuat salah lagi, ya kita tetap akan menegurnya. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Jadi kalau sehari 7 kali berbuat dosa terhadapmu dan dia 7 kali menyesal dan minta maaf, ya kita harus mengampuni. Inilah perintah Tuhan. Mengapa? Jangan sampai hati kita menjadi tidak sukacita, tidak ada damai sejahtera karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Tuhan perintahkan ampunilah. Ya, kalau orang berbuat salah, tegurlah. Kalau menyesal, ampunilah. Nah, bagaimana kalau 7 kali sehari dia melakukan? Tetap ampunilah. Jika dia 7 kali menyesal dan 7 kali datang minta maaf, ampunilah. Jadi tugas kita adalah menegur, mengingatkan, dan mengampuni. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai hatimu gundah gulana, benci, dendam, dan tidak ada damai sejahtera karena kamu tidak mengampuni. Jangan berbuat bodoh. Tugas kita adalah mengampuni. Tuhan memberkati.